Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Pak, siang Pak. Apa kabarmu hari ini? Baik sehat luar biasa. Iya, Pak Guru berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan tentang usaha kesehatan sekolah atau UKS. Program kegiatan UKS tentunya tidak terlepas dari kegiatan para siswa di sekolah dalam kaitan dengan menjaga kesehatan dan kebersihan masyarakat dan lingkungan sekolah itu sendiri. Baik anak-anak, sebelum mulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, terdahulunya Pak Guru ajak kita, mari kita berdoa bersama. Junior, silakan pimpin kita dalam doa. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nama dan sepanjang Amin. Amin. Dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini juga Pak Guru akan menjelaskan kepada anak-anak tentang pertama, pengertian UKS. Kedua, tujuan UKS. Ketiga, kegiatan-kegiatan dari UKS. Empat, pengertian dari P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kelima, tujuan dari P3K. Keenam, peralatan yang digunakan dalam P3K. 7. Langkah-langkah menangani luka lecet. 8. Contoh menjaga kesehatan pribadi. Nah, anak-anak sekalian, mari kita lihat pengertian dari UKS. UKS adalah upaya membina dan mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara terpadu melalui program pendidikan di sekolah. Tujuan dari UKS yaitu memupuk kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik yang mencakup 1. Menurunkan angka kesakitan anak sekolah. Yang kedua, meningkatkan kesehatan peserta didik baik fisik, mental, dan sosial. Yang ketiga, agar peserta didik memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lihat tentang kegiatan-kegiatan dari UKS. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan yang meliputi gigi dan mulut, mata, telinga dan tenggorokan, serta kulit dan rambut. Kegiatan yang kedua, pemeriksaan perkembangan kecerdasan. Yang ketiga, pemberian imunisasi. Yang keempat, penanganan kasus-kasus dini. Yang kelima, pengobatan sederhana. Yang keenam, pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat apakah tujuan dari P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan? Saya Pak. Upaya atau usaha pertolongan, juga perawatan sifat sementara yang harus dilaksanakan sesegera mungkin oleh mereka yang bukan ahli atau korban yang menderita kecelakaan sebelum korban tersebut memperoleh pertolongan dari tenaga medis.
Sekarang kita lihat apa saja yang menjadi tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Yang pertama, untuk menyelamatkan nyawa. Yang kedua, mencegah kematian. Tujuan yang ketiga, mencegah agar tidak terjadi cacat atau cedera. Dan yang keempat, sebagai usaha untuk menyembuhkan. Baik anak-anak, dalam kegiatan P3K itu sendiri perlu juga dipersiapkan peralatan-peralatan. Jadi dalam memberikan tindakan P3K harus dibawa di ruang P3K. Dan kondisi ruang P3K harus bersih, terang, dan mempunyai ventilasi udara yang baik. Ruang P3K harus dilengkapi dengan perlengkapan-perlengkapan seperti 1. Wastafel yang ada air mengalir. 2. Kertas tisu atau lap. 3. Tandu. 4. Kotak P3K beserta isinya. 5. Tempat tidur lengkap dengan bantal dan selimut. 6. Sabun dan sikat. 7. Tempat sampah. Baik anak-anak sekalian, tentunya kita juga perlu tahu apa saja yang terdapat di dalam isi kotak P3K itu sendiri. Jadi di dalam kotak P3K itu terdapat kain kasa steril. Ada perban. Nah anak-anak, bagaimana langkah-langkah kita untuk menangani luka lecet saat kita bermain, kita terjatuh. Seperti kita bermain bola, kita terjatuh, dan kita kena luka lecet. Langkah yang pertama yang kita ambil yaitu kenakan sarung tangan. Yang kedua, bersihkan luka itu dengan air mengalir. 3, keringkan luka. Dan yang keempat, balut luka dengan plester. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru akan menjelaskan kepada kamu bagaimana contoh kita menjaga kesehatan pribadi. Jadi kesehatan pribadi itu sangat penting untuk kita. Makanya kita harus menjaga. Yang pertama, cuci tangan di air mengalir. Nah, di sini kita lihat ada gambar seorang anak sedang mencuci tangan di air mengalir. Apa tujuan dia mencuci tangan? Maksudnya supaya kuman-kuman atau kotoran yang melekat pada tangan ketika dia bermain, dia bekerja, memegang sesuatu bisa bersih. Supaya tangannya menjadi bersih. Yang kedua, potong kuku. Nah, potong kuku juga salah satu kesehatan pribadi. Di sini ada gambar seorang sedang memotong kukunya. Kalau kuku kita sudah panjang, maka sebaiknya kita harus potong. Karena ada bakteri atau kuman juga yang tersimpan pada kuku kita yang tajam, panjang itu di saat kita sedang bekerja atau melakukan kegiatan-kegiatan lain. Lalu yang berikut, menyikat gigi. Nah, di sini kita lihat ada seorang anak sedang menyikat gigi. Menyikat gigi itu penting sekali anak. Maksud kita menyikat gigi yaitu untuk membersihkan kuman atau bakteri yang ada di dalam mulut kita. Dan juga untuk melepaskan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut kita ketika kita makan. Jadi menyikat gigi juga termasuk dalam menjaga kesehatan pribadi. Yang berikut, membersihkan telinga. Nah, di sini kita lihat ada seorang anak sedang membersihkan telinga. Membersihkan telinga termasuk juga dalam pemeliharaan kesehatan pribadi. Membersihkan telinga harus menggunakan alat pembersih telinga seperti cotton ball. Kita tidak boleh menggunakan alat-alat lain seperti lidi ataupun sejenisnya
yang bisa merusak telinga kita atau dapat melukai telinga kita yang berakibat nanti juga bisa infeksi. Nah, anak-anak, itulah beberapa contoh untuk menjaga kesehatan pribadi kita. Masih banyak contoh-contoh lain juga. Guru hanya memberikan contoh, 4 contoh itu untuk kita. Nah, anak-anak, setelah kita mengikuti pembelajaran kita hari ini tentang UKS, maka perlu kita ingat kembali bahwa tujuan UKS yaitu untuk meningkatkan kesehatan peserta didik, baik fisik, mental, dan sosial. Lalu kegiatan-kegiatan dari UKS itu sendiri, seperti pemeriksaan kesehatan yang meliputi gigi, mulut, mata, telinga, dan tenggorokan, serta kulit dan rambut. Apa tujuan dari P3K? Siapa tahu? Apa tujuan dari P3K? Saya, Pak. Ya, yes. Menyelamatkan nyawa dan mencegah kematian. Iya, benar sekali anak. Menyelamatkan nyawa kita dan juga mencegah kematian. Yang ketiga, Dodi ketika bermain bola dia terjatuh dan kakinya lecet. Langkah-langkah apa saja yang kamu lakukan untuk menangani kaki Dodi yang lecet tersebut? Ayo, siapa tahu? Ya, silakan. Nah, Yang diambil, 1, kenakan sarung tangan, 2, bersihkan luka dengan air mengalir, 3, keringkan luka, 4, balut luka dengan plester. iya, benar anaknya. Jadi, kenakan sarung tangan, bersihkan luka dengan air mengalir, keringkan luka, dan balut luka. Yang keempat, coba kamu. Ayo, siapa bisa? Savio, silakan. Iya, silakan. Saya, Pak. 1, cuci tangan di air mengalir. 2, potong kuku. 3, menyikat gigi. 4, membersihkan telinga. Iya, benar anak. Jadi, contoh untuk menjaga kesehatan pribadi seperti mencuci tangan di air mengalir, potong kuku, menyikat gigi, dan membersihkan telinga. Baik anak-anak sekalian, dengan demikian pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Pak Guru ajak kita untuk berdoa bersama. Sarah, silakan. Marilah kita menyatakan hati dan berdoa dalam nama Bapa dan Amin. Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan bagi kami sehingga kami boleh belajar dengan baik. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Baik, selamat siang anak-anak sekalian. yang Terima kasih. yang